ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Dengan menghormati ibu-ibu, para anak, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa thalabul ilmi di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat yang akan membimbing langkah kita di dalam mendidik buah hati kita, di dalam mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah seni menyentuh hati anak. Apa? Seni menyentuh hati anak. Kenapa hati anak itu harus disentuh? Bukan sekedar diatur. Jadi anak itu bukan sekedar diatur-atur, tapi anak itu yang terpenting adalah bagaimana hatinya disentuh. Terutama bagaimana seni menyentuh hati remaja. Nah, remaja itu lebih membutuhkan sentuhan hati. Agar apa? Agar tarbiyah itu benar-benar bisa masuk ke dalam hati, sehingga di sana ada seninya, ada metodenya. Sebagaimana yang Allah firmankan, kita ambil pelajaran bagaimana bisa menyentuh hati anak, bagaimana bisa melunakkan hatinya. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun, yang mana Allah Ta'ala berfirman kepada keduanya. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam dalam surat Toha ayat 44. Dalam surat Toha ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, faqula lahu qawlan layyina, maka berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun
dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, yang barangkali mudah-mudahan Fir'aun itu jadi ingat dan jadi takut. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun bisa sadar. Niki sinten Bu? Ini siapa yang dihadapi Nabi Musa dan Nabi Harun? Yang dihadapi adalah seorang raja yang sangat dolim, seorang raja yang sangat bengis. Bagaimana tidak kejam, karena Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Ini Fir'aun yang sangat dolim, sangat kejam. Nabi Musa tetap diperintahkan untuk berlemah lembut. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin ketika orang tua menasihati anaknya, mungkin anaknya agak nakal, nggak dengerin, atau anaknya susah diatur, tetap diperintahkan untuk berlemah lembut. Wonten kaidah anak iki aja dikerasi engko malah ndadi. Jadi anak itu terutama anak remaja, kalau dikerasi terlalu keras itu tambah ndadi, tambah parah. Nah, sehingga di sini kita lihat bagaimana setiap anak itu ternyata membawa dunianya sendiri dengan penuh rasa ingin tahu, emosi yang mungkin bergejolak. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak hanya mendidik para sahabat, tapi beliau juga menyentuh hati para sahabat. Nabi membangun kedekatan emosional. Ini penting. Membangun kedekatan emosional sebelum menanamkan perintah dan larangan. Terus saat ini pun perintah larang itu perlu untuk menyentuh hati mereka, karena inilah seni, seninya dalam mendidik. Napa Bu? Seni dalam mendidik itu apa? Menyentuh hati sebelum menyentuh perilaku. Jadi hatinya dulu disentuh sebelum menyentuh perilakunya. Kenapa Ustaz kok perlu menyentuh hatinya dulu sebelum menyentuh perilaku? Sebab perubahan yang lahir dari dalam hati, perubahan yang lahir dari dalam hati, perubahan yang lahir dari kesadaran itu jauh lebih kuat daripada perubahan yang lahir dari apa? Berubah tapi ya wedi karena takut. Mungkin kita lihat sebagian anak ya berubah jadi kelihatan baik, jadi kelihatan taat aturan, tapi ternyata berubahnya karena takut dihukum, takut gak dikasih uang saku, takut gak dikasih gak dikasih makan.
Ini. Yang seharusnya perubahan pada diri anak itu seharusnya berdasarkan dari hati yang paling dalam. Itu perubahan yang luar biasa. Daripada apa? Perubahan kami karena takut ini, takut itu. Nah, sekarang ibu-ibu, para ulama yang dirahmati Allah. Sekarang langsung saja kita bahas nih, bagaimana seni menyentuh hati anak. Bagaimana kiatnya agar kita mulai berlatih mengambil hati anak, menyentuh hatinya. Karena banyak sekarang anak itu yang enggak taat, enggak patuh kepada orang tua. Barangkali sebabnya kita kurang bisa mengambil hati anak. Barangkali kita kurang bisa menyentuh hati anak, sehingga anak enggak mau taat. Bagaimana kiatnya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kiat yang pertama, seni di dalam menyentuh hati anak yang pertama adalah memahami dunia batin anak. Apa? Memahami dunia batin anak. Sebenarnya bagaimana sih dunia batin anak itu seperti apa ya? Hati anak itu bagaimana? Yang sebenarnya kalau kita renungkan namanya hati anak itu nggak jauh beda dengan hati orang dewasa. Maksudnya adalah dalam artian anak itu juga bisa sedih, bisa rasa hatinya takut, hatinya berharap. Meskipun di sana ada apa? Ada ketidaksamaan, ada sisi kesamaan dengan orang dewasa, tapi di sana ada ciri khas, kekhususan bagaimana sih hati anak itu. Karena hakikatnya anak itu bukan miniatur orang dewasa. Maksudnya ada bedanya. Sebenarnya bagaimana sih Bu? Dunia batin anak itu pripun? Nah, kalau kita perhatikan, anak itu ternyata cara berpikirnya itu sederhana. Anak itu cara berpikirnya sederhana. Tidak sebagaimana orang dewasa yang mungkin anak itu kalau anak cara berpikirnya dewasa, kalau orang dewasa itu cara berpikirnya apa? Tidak sederhana Yang penting jangan sampai cara berpikirnya adalah cara berpikir sing ruwet. Tidak sederhana. Yang bisa disederhanakan, kenapa nggak disederhanakan saja? Malah digawe ruwet, digawe ribet. Yang bisa dimudahkan ya dimudahkan. Kalau kita memahami dan merenungi bagaimana dunia batin anak itu cara berpikirnya sederhana, tapi emosinya sangat kuat. Emosinya sangat kuat. Anak belum terlatih belum terlatih mengendalikan emosi. Kita lihat bagaimana anak-anak kecil terkadang tantrum. Nek tantrum nangis teriak-teriak.
menawi tantrum kadang apa nangis gulung-gulung atau deprok dan lain sebagainya. Emosi yang bergejolak, kemudian apa yang namanya anak niku pengen disayang. Bagaimana kebutuhan besar seorang anak terhadap kasih sayang orang tua. Beda dengan yang mungkin kalau anak sudah dewasa. Nek pun dewasa mungkin apa tuh? Ya, mungkin kalau sudah dewasa nggak seperti anak-anak nih. Kalau anak-anak itu butuh sentuhan, butuh pelukan, butuh kedekatan. Sehingga di sini kita lihat memahami dunia batin anak, bahwasanya anak itu cara berpikirnya sederhana, emosinya kuat, dan yang ketiga adalah dunia anak penuh imajinasi. Dunia anak itu penuh dengan apa? Imajinasi. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk mengenal bahasa cinta anak. Bagaimana mengenal bahasa cinta anak? Maksudnya adalah anak itu mengenal cinta melalui 5 jalur utama. Anak itu nih, kalau anak kecil itu kalau dipeluk, dielus, itu anak sudah respon ini umitnya ini sayang ini. Karena apa? Ibunya sering meluk, sering ngelus-ngelus. Demikian pula anak itu akan merasakan rasa cinta ini dengan kata-kata yang lembut. Sehingga nek tiang Jawa ini ku pripun Bu? Nek nyeluk niku Masya Allah. Le, du, nang. Kalau orang Betawi apa? Tong, si entong mana nih? Demikian pula kita lihat bagaimana anak itu merasakan rasa cinta ini ketika ada waktu kebersamaan dengan orang tua. Kemarin sudah pernah kita singgung, anak itu akan lebih merasakan kasih sayang orang tua ketika anak sakit, itu ketika diperhatikan oleh orang tua, benar-benar diperhatikan, itu dampak positifnya luar biasa. Masya Allah. Dia merasakan bagaimana ibunya, bagaimana uminya itu sangat perhatian ketika anak sedang sakit. Bahkan yang namanya anak itu merasakan kasih sayang, merasakan rasa cinta dengan hadiah kecil, hadiah sederhana namun bermakna. Sehingga jika orang tua salah menangkap bahasa cinta ini, orang tua tidak menerapkan bahasa cinta ini, maka akibatnya anak merasa kurang disayangi. Ini penting. Ketika anak itu merasa kurang diperhatikan, merasa tidak disayang, maka banyaknya nasihat itu kurang bermanfaat.
padahal sudah banyak diberi nasihat, diberi teguran. Tapi kalau anak itu ada perasaan merasa tidak disayang, nah ini apa? Ini akan berakibat fatal. Apalagi yang namanya anak itu butuh waktu bersama, sehingga tidak hanya menyentuh dengan nasihat, tapi juga menyentuh dengan kebersamaan. Tapi perlu kita ingat, nih, ibu yang dirahmati Allah, bahwasannya sentuhan hati, ini kaidahnya nih, sentuhan hati itu dimulai dengan sentuhan iman. Sentuhan iman. Jadi anak yang imannya tumbuh, anak yang imannya tumbuh dalam suasana cinta akan lebih mudah diarahkan. Karena anak itu, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga tugas berat seorang ibu adalah menjaga fitrah anak. Jangan sampai fitrah anak itu ternodai. Ternodai dengan apa, Ustaz? Ternodai dengan sering mendengar orang tua bertengkar, sering melihat orang tua berselisih, atau sering mendapatkan tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Ini yang menyebabkan fitrah anak bisa menyimpang, bisa menyimpang dari fitrah yang lurus. Kalau boleh kita gambarkan nih, namanya fitrah anak itu seperti apa, Bu? Seperti taman. Yang namanya taman itu membutuhkan suasana yang teduh, sentuhan yang halus, bukan teriakan dan bukan kemarahan. Nih, coba kita lihat bagaimana praktek Nabi nih. Bagaimana Nabi itu menyentuh hati anak. Contoh gambaripun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku pernah menggendong Umamah. Umamah niku sinten, Bu? Umamah niku binti sinten? Umamah binti Zainab. Jadi kan Rasulullah punya putri namanya Zainab, Zainab punya putri namanya Umamah. Itu beliau menggendong Umamah. Setiap kali rukuk maka beliau meletakkannya. Ketika bangkit beliau menggendong kembali. Ini adalah sentuhan hati. Ini bukan hanya sekedar sentuhan kasih sayang, tapi pendidikan iman dengan sentuhan emosional. Apa pelajaran penting di sini, Bu? Anak niku kalau diajak ibadah niku nyaman, maka anak akan mencintai ibadah. Ketika ibadah dikaitkan dengan rasa aman, bukan dengan tekanan.
Contohnya pun apa? Contohnya pun nek pas taraweh, pas Ramadan niku nggih, kadang pas Ramadan apa pas sholat Idul Fitri niku biasanya pun enten lomba. Lomba apa? Lomba bayi nangis nih. Lomba anak nangis. Nih. Sehingga anak itu kesannya loh, nanti yang ibadah tapi perasaannya nggak nyaman, merasa tertekan. Nah, pengennya anak nangis, gak digendong-gendong, tuh diselehke mawon. Nah itu jadi, padahal anak itu butuh rasa nyaman ketika ibadah, biar anak itu senang dengan ibadah, bukan tertekan. Kalau Rasulullah SAW saja nih ketika sholat mendengar ada anak yang nangis, beliau langsung memendekkan sholat. Karena khawatir ini anaknya nangis, ibunya jadi kepikiran. Rasulullah langsung memendekkan sholat. Tidak sebagaimana sebagian imam di zaman sekarang. Biasanya lomba bayi nangis, cik nekat nopo. Terus ini panjang saja. Dan ini contoh berikutnya, kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW niku apa bu sujud, niku ditunggangi sinten Hasan atau Husain nih, dalam beberapa riwayat nih, jadi ditunggangi oleh cucu beliau Hasan atau Husain. Bagaimana sentuhan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tetap sujud sampai cucu beliau benar-benar puas, kuda-kudaannya benar-benar puas sehingga turun sendiri. Sehingga sebagian sahabat ini pun memberanikan diri untuk mengangkat kepala. Ini ada apa ya Rasulullah? Sujudnya lemah banget. Oh, tiba-tiba ada cucunya beliau sedang naik di punggung beliau. Luar biasa sentuhan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan imam zaman sekarang. Sebagian imam di zaman sekarang anaknya kuda-kudaan, anaknya naik punggungnya, imamnya tetap nekat tawadhu berdiri sehingga bayinya atau anaknya berbelah. Yang kan betul. Langsung nangis, cenget. Lah ketika bangkit dari sujud gak dipegangi, akhirnya anaknya malah berbelat dan nangis. Akhirnya gak suka dengan akhirnya gak nyaman dengan ibadah, dengan sujud. Jadi betapa luar biasanya nih sentuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat sentuhan kasih sayang ibu itu yang luar biasa. Namanya ibu itu yang paling kuat gendong anak di ibu. Terutama ketika anak sakit, rewel itu gendong berjam-jam itu kuat. Karena merasa kalau diseleh ini diletakkan mesti nangis. Anaknya nangis, sehingga untuk menjaga kenyamanan anak rela berdiri berjam-jam. Beda dengan bapak, kalau bapak itu baru gendong sebentar pun sambar koyokan, sambar apa macam-macam nih. Berarti kuat mana antara bapak dan ibu? Kuat ibu. Luar biasa.
Nah ini kiat yang berikutnya. Nah ini pun seni yang berikutnya menyentuh hati anak. Komunikasi yang meresap ke dalam jiwa. Komunikasi yang meresap ke dalam jiwa. Yang mana anak itu punya cara mendengar yang berbeda. Anak punya cara mendengar yang berbeda, yang mana mereka mendengar perasaan, tidak hanya mendengar kalimat. Terkadang yang namanya anak itu prosok, sehingga praktek yang bisa diterapkan bagaimana komunikasi yang bisa meresap ke dalam hati. Nah ini kalau menasihati ngikuti, bagusnya adalah apa? Kita turunkan posisi hingga sejajar dengan mata anak. Pandangan kita ini sejajar dengan anak. Itu saged dipun praktekkan, insya Allah anak itu akan lebih bisa menerima. Kita turunkan posisi hingga sejajar dengan mata anak. Kemudian barnikun apa? Sentuh bahunya, sebagaimana Rasulullah ketika apa menasihati sebagian para sahabat, beliau apa menepuk pundak, menyentuh bahu apa sahabatnya. Disentuh bahunya secara lembut sebelum berbicara, karena ini menunjukkan keakraban, menunjukkan kedekatan emosional. Setelah disentuh bahunya, kemudian apa? Gunakan kalimat sederhana. Boten sah ingkang dhuwur-dhuwur nggih. Tapi kalimat yang sederhana dan tenang. Yang dengan harapannya apa? Perkataan tersebut bisa masuk ke dalam hatinya. Ini penting nih, apa? Masalah nek nasihati niku kali menyentuh anak niku secara psikologi dan kedekatan emosional luar biasa itu Bu. Tidak hanya sekedar nasihati, tapi nasihat dengan disentuh pundaknya, dielus-elus kepalanya, itu dampaknya luar biasa. Napa boleh napa pelukan, keajaiban pelukan dan sentuhan yang positif. Karena memang memeluk anak itu salah satu cara tercepat dalam menyentuh hatinya. Sebagaimana Nabi mencium Hasan, cucu beliau, sehingga minimal memeluk anak niku sehari berapa kali Bu? Atau tidak pernah memeluk anak minimal ya sesering mungkin, atau minimal 3 kali sehari. Kayak makan nih, makan minimal sehari 3 kali. Jadi sadar meredakan apa Bu? Stres. Sebagaimana istri niku butuh pelukan suami. Nah, boleh istri baru stres, menenangkan hormon,
menguatkan ikatan awal emosional. Nah, ini berarti peluk udah wonten. Hal-hal yang sederhana yang bisa menenangkan emosional. Dan ini. Nah, kemudian setelah memberikan sentuhan, maka ketika menegur, dan ini penting, ketika menegur jangan melukai. Jadi menegur tanpa melukai. Ini penting, ya. Menegur tanpa melukai. Karena apa, Bu? Karena tujuan teguran adalah memperbaiki, bukan mempermalukan, bukan balas dendam. Sebagaimana teladan kita Rasulullah SAW ketika menegur seorang anak kecil yang memakan buah kurma yang merupakan itu kurma sedekah. Nabi menegur dengan mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasannya kita tidak boleh makan dari sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Kita lihat bagaimana cara Nabi menegur. Nabi menegur dengan lembut. Nabi menegur dengan jelas. Dijelaskan alasannya kenapa enggak boleh. Dan Nabi fokus pada perilaku. Fokus pada perilaku yang salah sehingga tidak mencela pribadi anak. Sehingga perlu ditumbuhkan kepercayaan dengan mengatakan, nah, Umi itu tahu sebenarnya kami itu anak yang baik, anak yang rajin, anak yang Masya Allah. Tapi Nona, perbuatan itu tadi itu kurang tepat, nah. Itu tidak tepat seperti itu. Kami itu orang baik. Jadi kalimat lembut yang membangun kepercayaan diri, bukan malah menjadikan luka batin. Terus menegur menasihati itu justru seharusnya membangun kepercayaan diri, bukan malah menjadi luka batin. Nah, ini pentingnya menumbuhkan kepercayaan diri anak. Jadi anak butuh rasa mampu agar hatinya kuat. Sehingga berikut menumbuhkan kepercayaan diri anak agar hatinya kuat. Ya kalau memberi tugas, memberi tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usia anak, seperti tugas menyapu, menata, beres-beres, atau mengepel, atau membawa sajadah. Sehingga jangan terlalu cepat mengambil alih tugas yang bisa dikerjakan anak. Hargai prosesnya, bukan hasil. Tapi hargai proses anak, bukan hasilnya semata. Jadi pentingnya pentingnya menumbuhkan kepercayaan diri. Terus berikutnya, terutama ketika remaja remaja itu kan biasanya pun kita berusaha dekat, menjadi sahabatnya, karena
Tapi ada yang penting, orang tua itu tetap diperhatikan. Bagaimana menjadi sahabat tanpa kehilangan wibawa. Tetap orang tua itu harus punya wibawa di hadapan anak. Jangan kebablasan sehingga anak tidak menghargai orang tua. Menjadi sahabat anak tanpa kehilangan wibawa. Tapi jangan juga terlalu otoriter, karena hubungan orang tua dan anak bukan hanya hubungan komando, tapi hubungan apa? Pendampingan. Kita lihat Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin, tapi beliau juga sahabat bagi anak-anak. Beliau mengusap kepala anak kecil, beliau bercanda dengan anak kecil, beliau memanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Sehingga apa? Sehingga aplikasinya adalah kita berusaha untuk jadilah tempat curhat yang nyaman. Terus ibu-ibu, kalau kita punya anak yang terbuka dengan kita senang. Nek apa-apa sing dicurhati sik dhewe ibuke. Alhamdulillah. Jadi kita jadi tempat curhat yang nyaman. Sehingga anak terbuka dengan kita. Ya, sehingga kita dengarkan dulu bagaimana anak bercerita, anak menyampaikan, kita dengarkan. Jangan langsung menghakimi. Sehingga apa? Dan ini perlu memahami hal ini. Terus seni yang berikutnya dalam menyentuh hati anak. Ini penting. Bahasa positif dalam mendidik. Bahasa positif dalam mendidik. Jadi pentingnya kalimat positif. Kalimat positif itu akan lebih masuk ke dalam hati anak. Ini penting pun kalimat yang positif. Kalimat positif ini akan lebih masuk ke dalam hati anak. Contoh, kita bisa mengubah kata. Contohnya pun apa, Bu? Jangan ribut. Ayo, jangan rame, jangan ribut. Mungkin kadang nggak didengar. Tapi apa? Kita mungkin bisa dengan kalimat yang lebih positif. Misalnya, ayo kalau bicara, ayo bicara pelan-pelan. Atau mungkin bisa mengganti kata kamu itu anak males. Kamu males. Bisa kita ganti apa, Bu? Ayo ibu tahu kamu bisa lebih rajin kok. Ibu tahu loh kamu itu sebenarnya bisa rajin loh. Daripada kalimat-kalimat yang negatif, ubah dengan kalimat-kalimat yang positif. Kamu itu Masya Allah sebenarnya kamu itu pintar loh kalau rajin belajar. Jadi ini, sehingga pentingnya memilih kata aja isinya itu sama, tapi apa? Itu tadi inti dari perkataannya itu adalah sama.
Nah ini bahasa positif itu akan lebih bisa masuk. Nah kemudian setelah itu bagaimana mengelola emosi anak dan emosi orang tua. Ternyata yang butuh arahan tidak hanya anak, tapi orang tua pun juga. Ini anak itu, apalagi anak itu tidak hanya butuh arahan semata, tapi ternyata anak ini pun butuh pendamping dalam emosinya. Jadi kita ajarkan bagaimana anak itu mengenali suasana emosionalnya. Kamu itu sedang apa, sedang sedih atau marah. Kita ajarkan bagaimana anak itu mengontrol amarah. Nabi biasanya mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, dan kuncinya itu sebenarnya terletak pada orang tua. Orang tua yang bisa, orang tua yang mampu mengelola emosinya akan mampu menyentuh hati anak yang lebih efektif. Jadi orang tua yang mengelola emosinya akan mampu menyentuh hati anak dengan lebih efektif. Dan jangan lupa ibunya, kalau bisa ini membangun kenangan indah dalam hati anak. Membangun kenangan indah dalam hati anak. Karena kenangan yang indah ini akan menjadi bala bantuan emosi ketika mereka dewasa. Lalu rutinitasnya berikut. Rutinitas sehari-hari yang bisa seperti doa tidur, bagaimana pelukan di pagi hari atau obrolan di malam hari, momen yang kecil yang berulang. Momen yang kecil yang berulang itu lebih bermakna daripada liburan mahal. Daripada liburan yang mungkin jauh. Sehingga ini bagaimana Rasulullah SAW itu punya kenangan indah bersama anak kecil seperti mengusap kepalanya, Nabi mendoakannya, bahkan Nabi membiarkan mereka naik ke punggung beliau ketika sujud. Inilah yang membangun kenangan spiritual, yang membangun kenangan emosional. Ya. Yang berikutnya, seni berikutnya di dalam menyentuh hati anak adalah menyentuh hati melalui keteladanan. Nah, ini pentingnya menyentuh dengan keteladanan. Kalau dengan kata-kata nggak mempan, belum didengar, butuh dengan keteladanan. Nah, kemudian jangan lupa
doa orang tua yang menembus hati anak. Doa orang tua yang menembus hati anak. Maksudnya pun apa? Doa itu senjata nih, ya senjata yang itu adalah sebagai senjata ketika nih seorang anak yang itu sangat butuh doa kepada butuh doa dari orang tuanya. Terutama waktu agar sebelum tidur itu bisa dibisikkan doa di kepala anak sebelum tidur. Doakan di sepertiga malam. Doakan dengan penuh apa? Dengan penuh ketenangan. Sehingga anak itu butuh pemimpin hati. Butuh pemimpin hati itu maksudnya yang butuh yang mengarahkan hati. Contohnya apa? Ya kita lihat anak itu butuh pemimpin hati, sehingga kalau ada pemimpin hati, ada yang mengarahkan nih, anak yang hatinya disentuh akan mudah diarahkan. Ini kata kunci nih, anak yang disentuh akan mudah diarahkan. Anak yang hatinya dipupuk akan lebih mudah dibentuk, dan anak yang hatinya dihangatkan akan tumbuh menjadi pribadi yang hangat. Maka yang namanya seni menyentuh hati anak itu adalah ibadah sepanjang hayat. Ibadah yang membutuhkan kelembutan, kesabaran, butuh doa dan keteladanan. Ketika kita tahu seni menyentuh hati anak itu adalah ibadah sepanjang hayat, sepanjang hidup, maka ibadah tersebut membutuhkan kelembutan, kesabaran, doa dan keteladanan. Ini sehingga ibu para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana menyikapi sikap dari anak-anak kita itu perlu menyikapi dengan tepat, terutama masalah seni menyentuh hati penting ini terhadap anak-anak remaja. Perlu kita ungkapkan ucapan-ucapan yang menyentuh hati dalam menyikapi perilaku negatif pada remaja. Karena tujuan kita itu kan untuk mengambil hatinya, mengambil hati sehingga kita pilihkan kalimat-kalimat yang positif. Jangan ada kalimat-kalimat yang bernada menghakimi atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kebencian. Karena anak remaja yang diperlakukan dengan buruk, dengan kasar, maka mereka tidak akan bisa memahami hal tersebut. Sehingga bagaimana fokus pada cara kita memperbaiki dan cara pendekatan kepada anak remaja. Jadi kita pilih ungkapan-ungkapan yang menyentuh, ungkapan cinta, apresiasi, pengakuan terhadap potensi yang dimilikinya. Dan ini sehingga perlu kalimat-kalimat tersebut, kata-kata motivasi, kalimat yang mengesankan bahwa
kita selalu hadir di sampingnya, sehingga jangan pakai kata-kata negatif yang itu justru menunjukkan atau menimbulkan kekecewaan, kekesalan, bahkan kebencian. Dan kita yakin memang sebagian orang tua mungkin merasa kesal. Kita pun memahami orang tua bisa kecewa terhadap anaknya. Tapi mungkin kita semua pernah mengalami hal tersebut. Dari sini kita lihat yang namanya orang tua itu harus bijak dan bijaksana. Kalau anak bisa sabar menghadapi orang tua, maka kita harus lebih sabar dalam menghadapi anak. Jangan tidak seimbang. Terus disikapi dengan kesabaran, tidak terburu-buru. Ini sebagaimana kisah Nabi Musa tadi ketika mendakwahi Fir'aun. Yang mungkin sebagian orang itu merasa frustasi dalam menghadapi anaknya. Dia mengatakan, ini anaknya sekali sok dilembutin, sekali sekali harus dikasihani. Tadi sehingga dari sinilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita usahakan, yang namanya hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah lah yang melembutkan hatinya. Jangan sampai orang tua itu tertipu dengan diamnya anak ketika dikerasi, tapi itu berpengaruh pada hatinya. Hati itu terbiasa dikerasi akan menjadi keras juga. Hati itu terbiasa dikerasi maka akan menjadi keras juga. Dan itu masalah. Kadang-kadang ibu anak saya kok jadi keras ya kerja. Barangkali ibu sering kerasi ya, jadi akhirnya jadi keras. Jadi ibu hati yang terbiasa dikerasi akan menjadi keras juga. Terus ngayal, dan itu adalah masalah. Akan sulit kalau anak itu memiliki hati yang keras. Kalau kelembutan hati manusia itu kan perkara yang mudah. Nah itu bisa kita ukur dari diri kita sendiri. Ketika kita dikasari, kita dikerasi, tentu kita mungkin apa? Tidak mungkin apa? Hati tersebut menjadi lembut, sering dikasari, tidak mungkin menjadi lembut karena sudah terbiasa. Jadi karena enten melembutkan hati manusia itu bukan perkara yang mudah. Itu kalau dikasari, dikerasi, betul-betul untuk dilembuti agar menjadi tidak kasar. Sehingga ini ucapkanlah ungkapan yang positif. Yang ini akan memompa semangat, menguatkan mental, membangun kata-kata motivasi, apresiasi, membangkitkan semangat. Bagaimana kita memperhatikan, menyambung
Inilah yang akan menjadikan anak merasa aman dan merasa nyaman. Sehingga kesimpulannya pun apa? Manusia niku nek pun tenang, maka hatinya juga akan tenang. Dan jika hatinya sudah tenang, maka akan mudah diarahkan. Kita berharap anak kita seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis. Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, al-mu'minu kal jamalil anfi in ida in qada wa in tun ijha ala sahrati, ya, ala sahratil istara. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Ya, di seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Jika dituntun, maka dia akan patuh, dan jika diminta duduk di atas batu, dia akan tetap duduk. Jika diminta diajak bicara, mau mendengar, itu semuanya kembali ke masalah masalah hati. Orang yang kalau dinasihati kok malah membantah terus, itu tanda kerasnya hati, maka hatinya perlu dilembutkan lagi. Contohnya Ibu Hermawan nih, seorang istri kok selalu membantah perkataan suami, itu menunjukkan hatinya keras dan perlu dilembutkan. Demikian pula juga pendekatan yang harus kita terapkan kepada anak, sehingga anak merasa aman, nyaman berada di sisi kita. Apalagi kalau hari ini ancaman terhadap anak kita sangat besar. Kalau kita membuat mereka tidak betah di rumah, tidak merasa nyaman di rumah, mereka akan cari tempat yang lain yang dianggap aman, yang dianggap nyaman di luar sana. Padahal kita nggak tahu seperti apa di luar sana. Bisa jadi justru sangat mengerikan. Tidak ada tempat yang paling aman bagi anak selain rumahnya sendiri. Jadi anak-anak betah di rumah ini, masya Allah. Sehingga tugas kita waktu sebisa mungkin membuat anak merasa betah dan nyaman di rumahnya. Wallahu ta'ala bissawab. Maka tadi Ibu ingkang sangat mengasih kesempatan menikah, bagaimana terus kita berusaha untuk menyentuh hati anak, mengambil hatinya, supaya mungkin apa yang kita arahkan, yang kita nasihatkan itu benar-benar bisa masuk. Hindari kata-kata yang menghakimi, merendahkan dan lain sebagainya. Pilih kata-kata yang positif, doakan, sentuh dengan keteladanan, membangun kenangan yang indah dalam hati anak, bahasa yang positif. Kita menjadi sahabat tanpa kehilangan wibawa dan menumbuhkan kebersamaan, kepercayaan diri anak, ya, dan sebagainya. Allah Ta'ala bissawab. Ini kata ibu ingin saya bahas di kesempatan menikah. Insyaallah berikan pertanyaan mana yang berkaitan kita cakapkan semangat ini bermanfaat konten yang pun yang pangapunten. Panas Allah Ta'ala al-muka wa tuqa wa afafa wa ghina. Fa akhirul kalam wassalamu